Para pensiunan jenderal minta MPR dan Presiden agar mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Beginilah kalau dulunya biasa perintah anak buah. Ketika sudah pensiun, mungkin dipikirnya bisa juga perintah MPR dan Presiden. Diketahui, para pensiunan jenderal yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan. Tuntutan itu katanya sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa. Tapi sepertinya seruan itu malah makin menambah persoalan dan kegaduhan di Republik ini. Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, mantan Menteri Agama yang dipecat Jokowi karena nggak becus. Kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kemudian Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanaif Asnan. Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang juga mantan Wakil Presiden Indonesia di era Orde Baru. Tri Sutrisno adalah wapresnya Presiden Soeharto. Pertanyaannya, apakah Pak Tri rindu pengen jadi wapres lagi? Boleh juga sih, gak masalah. Yang penting Pak Tri masih kuat belusukan. Ya masuk keluar ganggang seperti Mas Gibran. Tapi harus jalan, jangan ikut gaya Rano Karno pakai perahu karet. Diketahui informasi ini beredar pertama kali diangkat Refli Harun di channel YouTube-nya. Refli Harun adalah mantan komisaris pecatan juga, yang berubah menjadi pembenci Jokowi. Pernyataan tertulis itu tertera dibuat pada Februari 2025. Tanggalnya kosong. Jadi sudah sejak 2 bulan lalu, tapi baru diviralkan lagi sekarang. Ya karena kasus ijazah palsu Jokowi sepertinya sudah akan tuntas. Sudah ada 4 nama yang bakal dipenjara karena menjadi otak penyebaran hoaks itu. Jadi mastermind atau bos para pembenci Jokowi ini butuh amunisi baru untuk menyerang. Nah, digunakanlah para laskar tak berguna ini, mengutip istilah Malaysia untuk menyebut purnawirawan militer. Jadi ceritanya, yang sipil dipimpin Amin Rais CS serang ijazah palsu Jokowi. Untuk pasukan pensiunan militer tugasnya menyerang anaknya, yaitu Gibran. Biasalah bagi-bagi tugas gitu, supaya gak kelihatan kelompok-kelompok itu terus. Tapi para pensiunan jenderal ini sepertinya lupa, Gibran itu dipilih 58% rakyat Indonesia bersama Prabowo. Jadi para pensiunan jenderal ini mewakili siapa? Apakah mewakili kenangan manis sempat menjadi petinggi di TNI? Ingat juga, Gibran bukan anak buah kalian di satuan atau kompi yang seenaknya bisa diperintah atau diganti-ganti. Sepertinya para pensiunan jenderal ini masih merasa diri mereka berkuasa dan bisa mengatur-ngatur. Daripada ikut atur-atur negara, lebih baik main tentara-tentaran bersama cucu. Kalian bersenang-senanglah di hari tua bersama keluarga lebih positif. Daripada ikut pusing dengan urusan negara, yang bukan membantu malahan bikin tambah pusing semuanya. Nah, kalian tahu nggak? Siapa aktor di belakang para pensiunan jenderal ini? Sebenarnya mudah. Saya kasih clue. Siapa yang punya keinginan sama dengan mereka? Saya tambah lagi. Siapa yang saat gugatan di MK saat sengketa Pilpres tuntutannya hampir sama dengan para mantan jenderal ini? Nah, itu. Mereka kelompok anak Abah dan anak Lobet atau yang disebut juga RT 16 dan RW 24. Dan pasti petinggi-petinggi atau dedengkot anak Abah dan anak Lobet itu dibalik semuanya. Jadi sebenarnya saya prihatin. Di usia senja mereka, para pensiunan jenderal ini menjadi pion atau kaki tangan. Mereka mungkin tidak sadar, hanya diperalat untuk kepentingan politik tertentu. Karena saat putusan MK yang menguntungkan Anies Baswedan dan PDIP Perjuangan di Pilkada serentak lalu, mereka tidak memprotes. Jadi para mantan jenderal ini memiliki standar ganda. Memang mulai pelupa atau pikun karena umur. Jadi yang diingat hanya menguntungkan Gibran yang disorot. Yang putusan yang menguntungkan Anies dan PD Perjuangan lupa. Kan boleh dong mantan jenderal pilih-pilih lupa yang mana. Sebagai mantan jenderal yang pemahamannya luas, harusnya paham setiap putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Putusan MK juga bersifat norma yang berlaku untuk semua. Yang kebetulan dimanfaatkan Gibran saat itu. Buktinya, untuk pemilu 2029 nanti akan banyak pemuda bisa memanfaatkan putusan MK tersebut dengan mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Saya juga mau bahas lebih rinci 8 poin tuntutan para mantan jenderal ini. Walaupun sebenarnya yang paling penting mereka maksudkan ya poin Gibran itu, poin ke-8.
Yang lain sepertinya hanya bumbu-bumbu supaya terkesan keren. Tuntutan pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Nah, sepertinya para mantan jenderal ini ingin mengembalikan nostalgia zaman Orde Baru. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen memiliki kelemahan karena memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden tanpa mekanisme check and balance yang memadai antar lembaga negara. Selain itu, belum ada jaminan mengenai penegakan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Tapi dimaklumilah, ini soal romantisme. Karena biasanya yang lebih tua kan selalu menganggap masa mereka yang lebih baik dari saat ini. Tapi enak, saat itu bapak-bapak ini jenderal atau punya posisi tinggi di TNI. Kalau rakyat jelata ya kayaknya menderita juga. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita. Kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Kalau poin ini biasalah untuk cari muka ke Prabowo. Tapi ujungnya itu seperti aspirasi anak abah ya. Yang getol menolak IKN. Bahkan ada yang menyebut IKN sebagai kota hantu atau City of Ghosts. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Kayaknya ini ada masukan dari Said Didu yang getol menolak PIK 2. Jangan-jangan Said Didu ini intelnya pensiunan jenderal. Mengapa tidak? Gayanya kan sama otoriter, suka memaksakan kehendak dan merasa diri paling benar. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asal. Ini sih namanya rasis, karena kayaknya ada juga tenaga kerja asing dari negara lain. Dan yang lebih penting sebenarnya memperkuat skill tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan asing. Bukan sok lakukan penertiban gaya FPI. Kayaknya FPI sudah dibubarkan. Apakah ini FPI yang baru? Front Pensiunan Jenderal Indonesia? 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang dasar. Ini oke lah, tapi katanya banyak juga mantan jenderal mafia tambang. Atau backingan pengusaha tambang maksudnya. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan Presiden ke-7 Jokowi. Kalau untuk yang terbukti korupsi ya oke lah. Tapi kalau menteri yang terkait dengan Jokowi kayaknya bakal bahaya deh. Prabowo kan juga mantan menterinya Jokowi. Apakah Presiden juga harus di-reshuffle? 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas di bawah Kemendagri. Maksudnya ini mau menyinggung Polri yang dituduh parcok atau menjadi alat kekuasaan. Kok sama ya tuntutannya dengan partai yang membuat istilah parcok itu? Apa ada juga mantan jenderal di partai Bantek yang ikut gabung forum ini? 8. Mengusulkan penggantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah ini yang dibahas di awal tadi, yang sepertinya tujuan utama dari pernyataan sikap mereka itu agar Gibran diganti. Pernyataan sikap para forum mantan jenderal ini memang sangat senafas dengan keresahan kubu anak abah dan anak lobet. Sehingga langsung banyak menuai dukungan dari mereka. Salah satunya dari Wakil Ketua PD Perjuangan Deddy Sitorus. Menurutnya itu saran yang bagus, apalagi menuntut agar Gibran diganti. Ya memang sejak gugatan Pilpres lalu ini tujuan utama PD Perjuangan agar Gibran diganti. Jadi nggak heran lah. Bagi saya sih ini tuntutan yang mengada-ngada. Dan pasti tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin wapres terpilih seenaknya diganti MPR. Prabowo tentunya juga tidak akan setuju. Karena Prabowo sadar salah satu kekuatan yang membuat dia menang karena Gibran sebagai wapres. Kalau mungkin misalnya wapres Prabowo itu Tri Sutrisno, kayaknya kalah telak. Apalagi kalau wapresnya Deddy Sitorus, kacau balau sudah. Sedangkan wapresnya Anies Baswedan juga belum tentu Prabowo bisa menang di Pilpres lalu. Prabowo sebenarnya sadar betul posisi Gibran sangat memberikan pengaruh penting. Dan sepertinya lawan-lawan politik itu juga sadar kekuatan terbesar yang tak bisa mereka kalahkan jika Prabowo Gibran tetap bersatu. Pasti di 2029 Prabowo tidak bisa dikalahkan. Nah salah satu cara cerdas adalah dengan memisahkan keduanya. Jadi di 2029 mereka tidak perlu susah payah mengalahkan Prabowo jika tanpa Gibran dan Jokowi. Jadi politik adu domba harus dimulai dari sekarang. Tidak boleh menunggu di 2029. Prabowo Gibran harus retak. Prabowo dan Jokowi harus dipecah belah.
Strategi itu harus dimulai sekarang. Benih-benih perpecahan harus terus disulut. Segala elemen yang bisa dikerahkan. Mulai dari buzzer, petugas partai, tim pembela ulama dan aktivis, kelompok mahasiswa, kelompok profesor sesat, dan salah satunya forum pensiunan jenderal ini. Jadi itulah sebenarnya strategi licik yang dimainkan lawan politik Prabowo dan Jokowi. Tapi ketika Prabowo dan Jokowi sadar dengan strategi ini, dipastikan mereka ya akan hancur. Prabowo Gibran malah akan semakin solid. Prabowo Jokowi akan makin erat. Dan kelompok pembenci dan pemecah belah itu ya akan hancur lebur. Jadi sangat disayangkan kelompok para mantan jenderal itu masuk di antaranya. Menjadi bagian dari anak abah dan anak lobet tadi. Salam kontra narasi.